Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi para trader Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, untuk video kita kali ini, kita akan membahas tentang pergerakan harian market maker. Setelah video kemarin kita membahas tentang pergerakan market maker dan perilaku-perilakunya. Nah, khusus untuk video kali ini, lanjutannya kita akan membahas mengenai pergerakan harian market maker. Jadi, ketika per hari itu market maker perilakunya seperti apa. Jadi, kita akan trading tipe intraday atau harian gitu ya. Nah, untuk pergerakan harian market maker ini kita fokus ke time frame M15. Oke, bagi yang belum mengetahui apa itu market maker atau teknik BTMM bisa menonton video sebelumnya. Oke. Sebelum kita membahas tentang pergerakan harian, nah, kita akan membahas dulu siapa sih itu market maker. Nah, di sini saya referensinya dari channel YouTube The Inner Circle Trader. Para trader juga bisa searchnya YouTube-nya, channel YouTube-nya di YouTube ya, dengan nama channelnya yaitu The Inner Circle Trader. Nah, di sini membahas siapakah itu adalah market maker. Who is the market maker? Ternyata market maker itu adalah bank sentral ya di setiap negara. Misalkan di Eropa siapa gitu ya bank sentralnya, terus di Amerika bank sentralnya apa. Nah, central bank ini mengontrol currency price atau harga valuta asing. Dikontrolnya itu bisa otomatis dan secara manual. Sehingga ini 100% dikontrol dan dimanipulasi oleh bank sentral. Kenapa bisa memanipulasi atau mengontrol? Karena ini untuk menjaga keseimbangan ekonomi negara tersebut gitu ya. Nah, di sini juga dijelaskan dealers and brokers do business with the price feed set and deliver by central bank. Jadi dealer atau market maker atau apa istilahnya itu bandar gitu ya, dan broker itu melakukan bisnis atau melakukan perilaku terhadap harga itu dari bank sentral gitu ya. Nah, dealer dan broker itu tidak mengontrol harga currency atau harga valuta. Jadi ini semuanya 100% dikontrol dan dimanipulasi oleh central bank. Gitu ya. Dan bank sentral ini tidak mengikuti atau tidak menggunakan indikator-indikator seperti week off di sini ya, harmonic, Elliott wave, VSA, SND, zone, etc. atau dan lain-lain gitu ya. Jadi bank sentral ini tidak menggunakan indikator apapun. Jadi pure mengontrol harga pasar ya. Nah, itu adalah market maker. Jadi kita sudah tahu ya bahwa harga bergerak baik itu pergerakan turun atau pergerakan naik itu dikontrol oleh bank sentral yang kita sebut dengan market maker. Nah, apa sih sasaran market maker atau objektif ya, objektif dalam menjebak para retail trader. Nah, di sini ada market maker, ada retail trader. Jadi kita tidak bisa mengontrol harga. Misalkan kita buy dengan lot 0,01, kita tidak bisa menggerakkan harga market. Tapi kalau market maker itu bisa menggerakkan market maker secara signifikan gitu ya.
Kenapa? Karena lotnya juga tidak 0,01 seperti kita gitu ya. Nah, kita itu disebut dengan retail trader. Nah, sasarannya apa sih market maker menggerakkan harga pasar itu? Yang pertama itu adalah menjebak dan memaksa retail trader mengambil posisi entry. Ya, itu sasaran pertama. Yang kedua, itu membuat kepanikan dan kegelisahan. Biasanya yang membuat kita panik itu pergerakan yang cepat gitu ya, seperti adanya candle Moribuzu atau batang candlestick yang sangat panjang gitu ya. Kita akan merasa FOMO, fearing of missing out gitu ya. Ketika ada candle bullish panjang, kita langsung panik nih, oh ternyata pergerakannya buy nih, pergerakannya bullish, maka kita ambil posisi buy. Ternyata ketika kita ambil posisi buy malah turun. Nah, itulah sasaran market maker. Terus yang ketiga itu adalah mengambil SL, atau istilahnya itu adalah stop hunt atau SL hunter biasanya disebutnya. Sehingga margin kita akan bermasalah, bahkan bisa membuat kita MC gitu ya. Jadi ketika kita mengambil posisi buy ya, ketika kita mengambil posisi buy, di sini ada support dan resisten, kita mengambil posisi buy di sini misalkan di support terdekat dan SL misalkan 25 pips di bawah. Ternyata ketika kita mengambil posisi buy itu mengambil SL terlebih dahulu, baru kemudian melanjutkan perjalanannya. Nah, ini adalah sasaran-sasaran atau perilaku market maker. Tiga ini yang harus kita ketahui ya. Menjebak dan membuat kepanikan itu biasanya terbentuknya candle Moribuzu atau candlestick, batang candlestick ya, yang sangat panjang. Biasanya seperti itu untuk menjebak kita untuk ambil posisi, atau istilahnya itu FOMO ya, fearing of missing out, ketakutan biar tidak ketinggalan gitu ya. Itu adalah objektif yang harus kita pahami. Jadi di sini dalam teknik beat the market maker atau BTMM, kita berpikirnya itu atau mindsetnya itu kita sebagai market maker, bukan lagi sebagai retail trader. Oke. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi pergerakan market maker? Yang pasti kita harus mengenali dulu pergerakan hariannya atau perilaku atau karena ini pola datanya itu berulang, maka kita sebut dengan pola harian gitu ya. Pola itu adalah sesuatu yang berulang ya, menurut statistik gitu. Jadi kita harus mengenali dulu pergerakan hariannya atau polanya. Terus setelah kita mengenal pola hariannya, kita juga harus mengetahui atau mengenali siklusnya dalam mingguannya ya, siklus mingguannya. Jadi dalam satu minggu itu pergerakannya seperti apa. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, untuk hari ini, untuk video ini, kita akan fokus dulu dalam pergerakan hariannya. Dan tentunya kita akan mengantisipasi stop hunt atau SL hunter. Jadi diharapkan trader semua bisa mengidentifikasi atau menspot atau mengetahui, oh itu di situ tuh ada stop hunt. Nah, bagaimana perilaku stop hunt itu? Nah, kita akan bahas. Nah, kita merefresh lagi materi video yang kemarin. Itu indikator yang digunakan dalam teknik BTMM ini. Yang pertama itu eksponensial, ini maksudnya eksponensial moving average atau EMA atau EMA atau EMA gitu ya. Itu ada 5 EMA. Ada EMA 5. Kita set dengan warna kuning, biasanya itu disebut mustard gitu ya oleh foundernya. Terus ada EMA 13, kita set
set merah tua atau disebut kecap. EMA 50 biru muda disebutnya itu water karena warnanya mirip air gitu ya. Terus ada EMA 200 warna putih itu disebutnya mayonnaise. Ada EMA 800 berwarna biru atau blueberry. Nah, fungsi dari EMA-EMA ini seperti yang kita tahu bahwa EMA ini adalah support dan resisten yang dinamis. Ya. Kenapa dinamis? Karena letak EMA-nya setiap harga close, karena ini apply to close, setiap harga close atau candlestick close itu akan terbentuknya berubah gitu ya, secara dinamis gitu ya. Nah, indikator EMA ini sangat populer sekali yang dipakai oleh para trader gitu ya. Namun di sini ada 5 EMA ini ada perannya masing-masing. EMA 5 sama 13 itu apa fungsinya? 50, 200, 800 itu fungsi apa ya? Nanti kita akan bahas. Yang kedua itu ada TDI, Trader Dynamic Index. Atau di sini indikator ini digunakan oleh founder BTMM dan fungsinya itu sebagai konfirmasi ya. Ingat, ini sebagai konfirmasi. Di BTMM ditekankan oleh foundernya kita tidak trading indikator. Tetapi ketika price action berlaku, apakah itu reversal atau apakah itu pullback, nah apa yang berlaku di indikator TDI sebagai confluence, sebagai konfirmasi atau sebagai penguat kita untuk mengambil entry. Oke. Terus yang ketiga ada indikator daily high and low di sini untuk menandai harga tertinggi dan harga terendah hari kemarin, gitu ya. Apa kegunaannya nanti kita akan bahas. Yang keempat itu ada ADR marker. Ini sifatnya opsional, boleh dipakai atau tidak. Fungsinya untuk apa? ADR itu adalah average daily range. Jadi range atau jangkauan harga dalam harian gitu ya, jangkauan harga dalam satu hari tapi secara rata-rata. Itu ya. Mungkin para trader semua sudah mengetahui apa itu ADR gitu ya. Oke. Nah, di sini ternyata walaupun market maker itu menjebak kita dalam mengambil posisi, ternyata itu ada polanya dan di sini ada 3 tipe, baik itu sell atau untuk entry buy. Nah, untuk pola untuk kita ambil buy itu ada pola W. Ya, di sini ada pola W. Nah, di sini ada pola W setelah market Asia. Ini disebutnya juga London pattern. Kenapa disebut London pattern? Karena ini polanya terbentuk setelah market Asia atau terbentuk pada sesi London. Oke. Ini yang harus kita ingat ya. Pola M dan pola W. Pola W untuk buy, nanti ambil posisi buy. Pola M untuk posisi sell. Nah, ada tipe 1. Nah, ini tipe 1 ini kita bisa mengetahui oh ini sini adalah SL hunter ya atau stop hunt. Nah, setelah pergerakan konsolidasi di market Asia, nah market Asia ini ya di sini di blue box ini, box yang warna biru, ini range-nya biasanya itu 25 sampai 50 pip. Atau kurang dari 50 pip.
Kalau misalkan lebih dari 50 pip, kita pindah ke plan lain, ya itu disarankan oleh foundernya, itu Steve Mauro. Jadi idealnya itu kurang dari 50 pip. Nah, ketika tipe 1 ini, ketika market Asia itu berakhir, itu akan keluar dari boxnya atau keluar dari support dan resisten di Asia, di sesi Asia. Itu keluarnya itu sekitar 25 sampai 50 pip ya untuk mengambil SL-nya. Nah, ketika kita tahu bahwa itu adalah stop hunt, ketika berlaku atau terbentuk pola M, maka kita ambil posisi sell di sini ya. Ambil posisi sell ketika pola M terbentuk. Biasanya kalau kita diidentifikasinya sebagai double top gitu ya. Terus apalagi Quasimodo, pokoknya pola reversal dalam time frame M15. Ini ingat ya, ini adalah pada time frame khusus time frame M15. Begitu juga dengan posisi buy. Kalau posisi buy itu pola W setelah market Asia. Oke. Setelah market Asia. Ketika keluar dari range Asia sekitar 25 sampai 50 pips ya. Terus terbentuk pola W. Nah, kita entry di sini di second leg istilahnya itu ya. Karena kan huruf W itu atau huruf M ini ada dua kaki. Ini kaki pertama, ini kaki kedua. First leg, second leg. Nah, kita entry di second leg gitu ya. Entry di sini. Oke. Nah, itu adalah tipe pertama. Yang tipe kedua dan tipe ketiga ini tidak ada stop hunt. Ya, bisa kita lihat di sini. Pola M-nya terbentuk di range Asia atau di support atau di resistennya gitu ya. Tidak ada SL hunt. Ini yang dinamakan dengan straightway trade ya, straight langsung ya, pergerakan langsung, straightway trade. Kalau ini adalah stop hunt high, drop, stop hunt low, rise ya. Nah, kalau ini adalah straightway tipe kedua dan tipe ketiga. Bedanya kalau tipe kedua itu pola M-nya itu pada range Asia di inisial support dan resisten. Kalau tipe ketiga itu setengah dari range-nya ya, setengah. Makanya di sini ada 50 50 50. Gitu. Oke, ini adalah pergerakan harian market. Kenapa bisa seperti ini pergerakannya, terutama di tipe pertama ya. Pada market Asia itu mengakumulasi, artinya market maker itu mengumpulkan kontrak. Baik itu di central bank gitu ya, atau di dealer-dealer yang lain gitu ya. Nah, terus ketika ada stop hunt, nah ini sebenarnya mengambil ordernya market maker. Mengambil ordernya market maker. Setelah terambil market makernya, maksudnya setelah terambil order market maker, maka terjadi pergerakan realnya gitu ya, karena di sini ada order-order market maker yang berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar lot gitu ya, sehingga bisa menggerakkan harga seperti itu. Dan biasanya setelah market Asia khususnya di London terus masuk ke New York, itu biasanya ada pola, misalkan di sini ada pola W, di London pola W, di market New York itu ada pola M, sehingga kita bisa mengambil posisi sell di sini jika terbentuk pola M.
Tapi kalau tidak ada pola W atau pola M yang terbentuk, maka kita tidak mengambil posisi. Jadi yang ditekankan di sini adalah pola M dan pola W. Gitu ya. Nah, setelah pola M itu biasanya terjadi konsolidasi lagi atau terjadi akumulasi lagi di hari selanjutnya. Itu adalah pergerakan harian. Ini tipe-tipe ini yang harus kita kenali dan pahami. Nah, bagaimana cara entry-nya? Umumnya founder itu mengatakan entry-nya itu ketika break EMA 13. Misalkan tadi ada pola W gitu ya. Ada pola W gitu ya. Ketika candle close di atau close di atas EMA 13, maka kita ambil posisi buy langsung ya. Instant entry. Atau ketika ada pola-pola candlestick railroad tracks gitu ya, atau RRT, ini singkatnya RRT gitu ya, atau Cord of Wood, candlestick yang bersandingan gitu ya, yang sama besar, hampir sama besar, atau evening star, morning star gitu ya, atau shift candle. Shift candle itu adalah candle Marubozu yang minimalnya itu 10 pip ya, candle Marubozu. Terus ada ya pokoknya pola-pola reversal. Teman-teman semuanya pasti sudah mengetahui pola-pola candlestick reversal. Jadi selain ada railroad tracks atau entry trigger atau pola-pola candlestick seperti ini, terus close di break EMA 13, kita bisa entry gitu ya. Ini cara entry-nya. Nanti kita akan lebih detail lagi ke chart ya. Nah, tipsnya perhatikan tren EMA. Nah, di sini seperti yang tadi saya bilang bahwa EMA di sini ada fungsinya. Terutama pada EMA 50 sama 200 itu menunjukkan tren. Kalau misalkan ini EMA 50, terus ada EMA 200, terus ini ada candlestick gitu ya, harga, maka ini adalah uptrend. Tapi kalau misalkan ini EMA 50, EMA 200, di sini adalah harganya, maka di sini trennya downtrend. Dan disarankan itu adalah follow trend. Tren EMA gitu ya, apakah uptrend atau downtrend. Kapan kita counter? Nanti ada syaratnya ya, nanti kita akan bahas. Nah, entry-nya ketika ada entry trigger atau pola-pola candlestick yang tadi ya, yang ini. Terus close atau break EMA 13. Oke. Nah, kita akan langsung ke chartnya. Ya, kita akan langsung ke chartnya. Nah, di sini ada pair GBP USD. Ini harga kemarin ya, 7 Januari. Nah, coba di sini oh iya, kita yang harus kita atur itu pada indikator work time ya. Pada indikator work time kita edit. Di sini ada beberapa input gitu ya. Terutama pada jam-jamnya di sini ya. Ini Asia, sesi Asia ini pada jam berapa? Nah, ini jamnya ini mengikuti jam servernya broker gitu ya. Nah, di sini coba lihat biasanya ini GMT 00 ya. Ini broker ini biasanya GMT 00. Kalau di Indonesia itu GMT 7 ya, GMT plus 7. Cara untuk mengkalibrasi atau menyesuaikan sesi, kita kunjungi forex timezoneconverter.com. Di sini kita bisa melihat jam-jam sesi-sesi ya forex. Pertama-tama kita atur dulu kita ada di mana ya, kita berada di benua Asia di kota Jakarta. Di kota Jakarta gitu ya.
otomatis merefresh seperti ini. Dan di sini ada sesi-sesinya. Terus ada sesi Asia ya. Itu di jam mulainya itu di jam 6 pagi after midnight sampai jam 2 sore. Terus sesi London. Sesi London itu pada jam 3 sore sampai jam 11 malam. Terus ada sesi New York pada jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Nah, berdasarkan jam-jam ini kita atur di indikator MT4. Kalau misalkan di HP itu biasanya 32 candlestick M15 atau 8 candlestick H1. Ya. Nah, di sini coba kita lihat lagi ya untuk mengkalibrasi. Ini karena ini GMT 0 ini GMT plus 2 ya. Di broker biasanya kebanyakan itu GMT plus 2. Sedangkan kita GMT plus 7, berarti beda 5 jam. Berarti jam ini ditambah 5 gitu ya kan, di sini jam Asia itu pada jam 6 pagi berarti ya. Berarti kalau beda 5 jam, maka 6 dikurangi 5 berarti jam 1. Gitu ya. Terus akhirnya itu pada jam 2 sore. Pada jam 2 sore dikurangi 5 jam itu pada jam 9 pagi. Itu ya berakhirnya. Terus London itu jam 3 sore atau pukul 15 gitu ya. Pukul 15 dikurangi 5 maka jam 10 dan seterusnya gitu ya. Ini penting sekali karena itu untuk mengetahui marketnya jam apa sesinya gitu, karena di sini ada kode-kode warnanya gitu ya. Ini sesi Asia yang warna biru, biru muda ya. Sini abu-abu, ini London, ini yang merah ini adalah market New York ya. Oke. Coba kita perhatikan di sini. Ketika setelah market Asia gitu ya. Nah, kita lihat dulu tren EMA-nya. Kita lihat dulu tren EMA-nya. Di sini ada EMA 50 ya, water, ini mayones 550 sama EMA 200. Berarti ini adalah uptrend. Berarti kita fokus untuk mengambil posisi buy. Kalau posisi buy maka kita tunggu pola W dan ada pola candlestick reversal. Pola W-nya terbentuknya di London kah atau di New York? Kalau misalkan di London tidak terbentuk pola W atau pola M, maka kita tunggu pola W atau pola M di sesi New York. Nah, di sini di market London ini tidak ada pola W. Nah, ketika masuk sesi New York ini ada pola W ya. Di sini bearish, bullish, bearish, bullish. Ini ada pola W. Dan ketika pola W, di sini ada rejection di EMA 200. Nah, ketika harga break EMA 13 di sini, candle ini yang panjang, ini adalah shift candle ya. Terus kita entry di sini. Nah, kita idealnya itu kita ngambil 20 sampai 50 pip ya idealnya. Tapi kalau menurut saya 20 juga cukup ya, 20 pip atau 200 poin. SL-nya itu ketika di beberapa pip di leg kedua ya, di second leg. Oke, saya ulangi ya. Di sini ketika market New York buka, ini yang merah, terjadi pola W. Turun, naik, turun gitu ya. Pola W dan kita entry setelah candle close di EMA 13. Berarti ini adalah karena ini terbentuknya di 50 ya. 50 50 50 berarti ini adalah tipe ketiga. Terus kita amati dulu yang follow trendnya. Ini juga sama ya.
ketika market London dan market New York buka, di sini ada pola W turun, naik, turun gitu ya. Nah, ini kan trennya itu uptrend karena 50 dan 200-nya itu di atas harga, di bawah harga gitu ya. Sehingga kita mengharapkan atau menunggu pola W gitu ya. Setelah pola W terbentuk, turun, naik, turun, kita entry di second leg di sini. Kita entry di sini, turun, first leg, second leg. Nah, kita entry di candlestick ketika close di sini ya. SL-nya di beberapa pip di second leg di sini. Dan take profitnya bisa 20, 25 pips sampai 50 pips ya dalam satu hari ya. Lumayan ya. Nah, terus di sini juga karena di sini kalau trennya itu tidak clear gitu ya, tunggu pokoknya ketika sesi Asia berakhir tunggu di market London atau market New York. Oke. Nah, di sini kan ketika market Asia ini EMA 50 sama EMA 200 ini menunjukkan downtrend. Tetapi kita tunggu dulu market London buka dan market New York buka. Ternyata yang asalnya itu downtrend di market Asia, ketika di market London dan menjelang market New York buka, itu membreak EMA 50 dan EMA 200. Berarti di sini ada pertukaran tren gitu ya. Karena candlesticknya di atas EMA 50 sama EMA 200 ya, water sama mayonnaise gitu ya. Dan di situ ketika break terjadi pola W. Turun, naik, turun. Jadi variasi pola W dan pola M ini ada yang sejajar gitu ya, ada yang yang satunya lebih panjang gitu ya. Nah, kita entry di ketika candle close break EMA 13 yang merah ini ya, catch up. Nah, entry di sini, SL-nya di second leg, take profit 20 sampai 50 pip ya. Nah, untuk konfirmasinya kita menggunakan indikator TDI ini yang di bawah ya. Konfirmasinya seperti apa ketika candle close EMA 13 di sini yang merah sama yang hijau itu break yang kuning ini yang disebut dengan MBL. Yang kuning disebut MBL. Yang hijau, yang merah itu break MBL ketika candlestick close di EMA 13. Kita entry buy ini sebagai entry confidence kita gitu ya. Seperti itu. Nah, coba lihat, perhatikan di sini ketika market New York atau di market New York ini terjadi pola M ya. Ya, ini first leg, second leg, candle close EMA 13 ini nih. Dan di MBL break di TDI break MBL. Jadi kita bisa short atau ambil posisi sell di sini. Nah, coba perhatikan lagi ketika terbentuk pola W. Di sini ada pola candlestick. Ini ada candle hammer gitu ya. Terus ada pola candlestick RRT atau red road tracks ya, ada bullish, ada bearish sama bullish yang sama besar ya. Oke, selanjutnya nah di sini oh ya nih. Nah, ini kelihatan ya. Nah, di sini ini adalah tipe yang pertama. Ketika di market London menjelang market New York, kan di sini lihat identifikasi dulu trennya dari EMA 50 sama EMA 200 yang water sama mayonnaise, EMA 50 sama EMA 200 kan ini di atas di bawah harga atau harganya di atas EMA 50 sama 200. Berarti kita mengidentifikasi bahwa ini adalah
uptrend gitu ya. Berarti kita menunggu pola W untuk buy. Nah, di sini sudah kelihatan jelas ya. Turun, first leg naik, turun, second leg. Nah, kita entry ketika candle yang panjang berembuzu ini nih close EMA 13 di sini. Dan kita take profit 20 sampai 50 pip, SL-nya di sini. Di sini sudah kelihatan jelas ya pola W-nya. Dan ketika pola W terbentuk di sini ada pola candlestick reversal dan di sini ada hammer, di sini ada apa tweezer bottom ya, atau ini kalau di BTMM disebutnya railroad tracks. Karena bearish sama bullish atau bullish dengan bearish itu hampir sama besar yang berjajar. Terus di sini ada banyak sekali rejection, banyak sekali jarum-jarum di sini. Ini menandakan pergerakan ini mengambil ordernya market maker. Seperti itu ya. Di sini pada jam berapa nih? Di sini candle shift ini namanya ini adalah shift candle ya. Atau candle merebuzu lah ya yang sering kita ketahui. Nah, konfirmasi ini apa tadi? Nah, ketika candle ini terbentuk, nah itu yang hijau sama yang merah ini break yang kuning, break MBL. Oke, seperti itu. Terus, nah bagaimana kalau misalkan counter trend ya? Oke, kita indikatornya ada yang kurang. Daily high and low. Nah, ini sebagai penanda yang biru ini, yang titik-titik ini sebagai penanda harga terendah, harga tertinggi kemarin gitu ya. Nah, di sini juga ya ada pola W turun, naik, turun. Kalau misalkan bingung misalnya seperti ini, kita bisa switch ke line chart. Di sini kelihatannya pola W-nya di mayonnaise. Jadi di sini ada stop hand di sini. Karena di sini EMA 50 sama EMA 200-nya di bawah harga, maka ini uptrend. Maka kita menunggu pola W. Di sini ada shift candle, terus sini ada pin bar gitu ya. Terus ada ini CAW, candle bullish bearish gitu ya, CAW yang berjajar. Terus ada pin bar. Ini ada shift candle atau candle merebuzu yang close break EMA 13, terus beri konfirmasi hijau dengan merah break MBL. Nah, kita entry di sini, instant entry ya. Instant entry kita take profit 20 pip sampai 50 pip. SL-nya di second leg di sini. Seperti itu ya. Kita cari pair lain nih. Biasanya favoritnya itu gold biasanya. Kita lihat gold. Nah, kalau misalkan trennya tidak tidak jelas seperti ini, mending kita tidak mengambil trade di pair ini. Cari pair lain yang kelihatan pola W atau pola M-nya. Nah, di sini. Di sini setelah market Asia dan kita lihat tren EMA-nya ya, di sini EMA 50, EMA 200, ini yang biru EMA 800 blueberry, water minus blueberry ini di atas harga. Ini menunjukkan downtrend. Berarti kalau downtrend kita menunggu pola M. Oke, pola M. Kita follow trend saja ya. Pola M, nah di sini sudah kelihatan nih. Naik, turun, naik. Berarti M itu adalah downtrend ya. Kita entry close CS close atau break EMA 13. Kita instant entry di sini. Walaupun sebenarnya di sini tidak break MBA, tapi kita sudah yakin karena ini EMA-EMA-nya fresh ya, close-nya persilangannya. Kita enter di sini, take profitnya bisa ya, kalau candle M15 di gold lumayan, satu candlenya itu bisa 50 pip, di sini bisa 50 pip ya. SL-nya di sini di second leg atau di candle rejection ini. Dan ketika pola M terbentuk ini, di sini ada pola candlestick reversal ya. Ini ada rejection, di sini ada pin bar gitu ya. Seperti itu. Terus di sini ada pola W. Nah, ketika
eh, market London gitu ya. Kita di sini ada hammer. Nah, sini ada pola candlestick hammer, kita entry-nya ketika candle break MA13 boleh di sini ya, atau boleh di sini. Walaupun di sini ada rejection ya, ini rejection di sini, rejection MA50 ini sebagai confidence kita ya untuk mengambil posisi buy. Kita bisa entry lagi di sini ya. Take profit 50 lumayannya di gold ya. Terus kalau misalkannya counter trend, kondisinya seperti apa? Kalau misalkan counter trend kan di sini EMA 200, EMA 50 ini menunjukkan downtrend. Kalau misalkan ingin counter trend itu syaratnya pola, misalkan ini downtrend ya. Kalau counter trend berarti kita mengambil posisi buy. Berarti kalau kita mengambil posisi buy, kita menunggu pola W. Nah, pola W-nya itu harus di harga terendah kemarin. Ini ada blue treasure nih, atau yang ini tanda biru titik-titik di sini. Nah, pola W-nya itu harus ada di blue treasure atau di harga terendah kemarin. First leg, second leg kita ambil posisi buy ketika candle close di EMA13, kita ambil posisi buy. Nah, TP-nya itu di EMA-nya. Karena kita counter trend ya. Kita TP-nya di EMA. Di sini EMA 200 yang berdekatan gitu ya, atau di EMA 800 ini 30 pip, SL-nya di sini. Tapi ini sangat berisiko sekali. Yang menjadi confident di sini kita lihat, nah, pola W dan pola M ini banyak variasinya. Ada W kecil, ada W besar seperti ini. Ini first leg, naik, turun, second leg. Jadi ini W-nya W besar. Turun, naik, turun. Gitu ya. Ini terus di TDI juga divergent ya. Sini divergent. Sedangkan price itu membuat lower low walaupun sedikit ya, tapi ketika di TDI ini menunjukkan higher low. Ini terjadi divergence gitu ya. Terus di sini, nah ini juga ya sebenarnya ini counter trend juga, tapi di sini harga pola M-nya di sekitar harga tertinggi kemarin ini. Di sini ada pola W, pola M, kita entry di sini, TP-nya di EMA-nya boleh di sini atau di harga terendah kemarin atau di EMA terdekatnya ya. Terus yang menjadi kita yakin kita mengambil posisi sell di sini ya. Mana tadi? Nah, di sini karena di sini terjadi divergence juga ya. Price membuat higher high, sedangkan di indikator TDI membuat lower high. Jadi kita yakin ini di sini divergence, terus ada pola M, dan pola M-nya itu berada di harga tertinggi kemarin. Itu syaratnya untuk kita counter trend. Dan EMA 50, 200 sama 800 itu saling berjauhan. Kalau ada EMA 50, 200, 800 water, mayonnaise, blueberry-nya berjauhan, terus terjadi divergent, itu bisa kita entry counter trend. Dan counter trend itu pola M dan pola W itu terbentuk di harga tertinggi atau harga terendah sebelumnya. Oke. Oke. Nah, di sini juga ada setup I, ada W di sini. Di sini ada rejectionnya di sini nih. Ada ekor-ekor atau jarum-jarum. Ada jarum-jarum di EMA ya. Terus di TDI juga sudah break MBA. Jadi kita bisa ambil posisi buy ketika harga close break ML13 di sini. Kita ambil posisi ya. Nah, di sini
Sini juga ada pola W untuk ngambil posisi buy. Terus di sini ada bullish engulfing ya, di sini bullish engulfing di sini. Terus harga close di EMA 13 juga ada bullish engulfing di second leg. Kita ambil posisi buy, take profit 20 pip atau 50 pip. SL-nya di second leg ya. Naik turunnya nih. Jelas sekali ya pola W-nya. Seperti itu. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh di kolom komentar ya. Jadi intinya kita menunggu pola W atau pola M, pola W untuk buy, pola M untuk reversal, pola M untuk sell. Dan kita tunggu entry triggernya. Dan kita identifikasi pola candlesticknya. Maka evening star, pin bar, bullish engulfing, ya, Quasimodo, double top, double bottom. Sebenarnya M itu double top, W itu double bottom. Cuman di sini variasinya W sama M itu ada yang sejajar gitu, ada yang lebih rendah atau yang lebih tinggi. Seperti itu teman-temanku, teman-teman trader semua. Kita cukupkan materi kita kali ini ya. Kita lanjut di next video. Kita akan bahas siklusnya, siklus mingguannya itu seperti apa dan bagaimana caranya mengidentifikasinya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.